Maka selama kita masih hidup itu, sebenarnya kita tuh masih punya kesempatan yang banyak gitu. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa eh, dengar kajian, kita bisa membaca Quran, yang pastinya kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi kayak gitu. Jadi orang mati itu pastinya eh yang udah aku dengar itu kebanyakan ingin kembali lagi hidup di dunia bukan untuk mengejar kayak harta, uang atau rumah tapi atau jabatan, tapi mereka kembali ke dunia untuk memperbanyak amal soleh. Nah, selanjutnya apa ya, mengingat mati itu membuat kita itu akan lebih istiqomah. Itu kalau nggak salah, seingat aku surat Al-Hijr ayat 99 yang artinya sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya ibadah itu bukan tentang semangat yang sesaat, tetapi eh, apa ya, semangatnya itu terus-terusan gitu sampai nanti ajal kita itu menjemput gitu. Jadi kayak misalnya hmm, pada saat Ramadan kita rajin gitu, rajin melakukan segala amal soleh, tetapi setelah itu hilang. Yang apa ya, yang Allah suka, yang Allah cintain itu kepada kita itu adalah amal yang dilakukan terus-menerus, walaupun itu sedikit. Kayak misalnya kita sholat tahajud 2 rakaat setiap malam, walaupun itu cuman sedikit 2 rakaat, tetapi istiqomah karena tujuan kita itu kan bukan terlihat apa ya hebat selama beberapa hari, tapi tujuan kita itu kan meninggal dalam keadaan masih berada di jalan ketaatan yang Allah suka gitu. Kemudian ada 3 kesabaran yang harus kita punya. Yang pertama itu sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar meninggalkan dosa. Kayak contohnya kita tuh ada kesempatan nih untuk bohong. Pasti kan kita berpikir akan meninggalkan hal itu, atau kita ada kesempatan untuk mengambil sesuatu yang mungkin bukan bagian kita atau haram. Nah, pasti kita akan berpikir untuk meninggalkan hal itu. Karena apa ya, kita yakin kalau Allah itu akan melihat dimanapun kita berada. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian kayak sakit, kehilangan, lapar, kecewa, atau kehilangan orang yang dicinta itu eh, kita tuh bisa bertahan, dan kita tuh kalau punya iman kita tahu kalau ini tuh cuma sementara kayak gitu. Selanjutnya dunia bukan tempat tujuan. Jadi pas di di YouTube itu aku dengar ada perumpamaannya kalau dunia itu seperti seorang musafir yang berteduh sebentar di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, kita manusia itu kan sebagai musafir. Jadi jangan sampai kita itu terlalu nyaman di tempat berteduh dan kita lupa kalau kita tuh harus melanjutkan perjalanan setelah di dunia ini. Karena pada akhirnya rumah yang kita tempatin itu, yang kita tinggalin, harta yang ditinggalkan, jabatan yang ditinggalkan, orang-orang yang kita cintai, kita cintai pun juga akan kita tinggalkan. Karena yang akan temenin kita di liang lahat nanti cuman amal kayak gitu. Dan mengingat mati itu membuat kita itu akan lebih banyak bersyukurnya karena eh apa ya, kita tuh kan berpikir gitu kalau misalnya kita sedang susah pasti kan kita ingat
kita kan ingat apa ya, ingat mati itu akan membuat kita tuh berkata, ah, susah ini kan cuma sebentar, apalagi kita hidup ini cuma sementara kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lagi bahagia, kalau kita ingat kematian pasti kita akan mikir ngapain ya kita eh sombong gitu, karena di dunia ini kan cuma sementara. Jadi mengingat mati itu membuat kita tuh berada di tengah-tengah. Jadi kita tuh akan merasa kita tuh nggak akan terlalu hancur ketika kita kehilangan. Terus kita tuh nggak akan merasa sombong ketika kita mendapatkan hal yang wow kayak gitu. Dan eh, ini kan mencerminkan suatu sikap yang qanaah gitu. Jadi kita ngerasa cukup aja. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dari eh, pelajaran At-Tazkirah part 2 ini? Jadi eh jadiin sebuah kematian itu sebagai standar dalam mengambil keputusan. Jadi pada saat kita mau bekerja atau kita mau ngambil keputusan, kita akan mikirkan kalau cara ini halal atau enggak gitu. Atau kita mau bicara atau ngomongin orang, kita akan mikir kalau kita mati malam ini kira-kira mau membawa dosa ngomongin orang ini atau enggak kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kesempatan baik, jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan itu. Kemudian kalau misalnya eh, kita dengar azan, sebisa mungkin kita bergegas untuk langsung menunaikan sholat. Kemudian kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, eh, apa kalau mampu kita eh, membantunya, ataupun kita mengingat pada saat itu kita melakukan dosa, kita berusaha untuk segera bertobat maupun beristighfar, karena kita kan nggak tahu ya teman-teman, amal mana yang menjadi amal terakhir kita kayak gitu. Nah, untuk penutupnya jadi eh dari apa yang aku dengerin ini, mengingat mati itu bukan berarti kita berhenti menikmati hidup, tapi sebaliknya kita tuh belajar kalau eh, eh, menikmati hidup itu dengan cara yang Allah ridoin, kayak kita bekerja tapi kita nggak diperbudak sama pekerjaan kita. Kita mencari harta tapi kita nggak diperbudak sama harta yang kita miliki. Kita mencintai apa manusia tapi kita nggak lupa sama Allah kayak gitu. Kita punya cita-cita tapi kita nggak kehilangan arah untuk menuju akhirat. Karena pada akhirnya umur yang sudah berlalu lebih panjang itu adalah umur yang masih tersisa, dan kita tuh nggak tahu berapa banyak waktu yang masih Allah berikan ke kita. Maka jangan sampai kita tuh tunggu menjadi tua untuk berubah, atau bisa dibilang jangan tunggu kita menjadi sakit itu untuk bertobat kayak gitu. Karena orang yang cerdas itu bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk bertemu Allah. Itu sih. Udah berapa menit ya, Vera? Habis waktunya Kak Didi. Cukup ya? Ya, jazakallah khair Kak Didi atas penyampaian materinya. Masya Allah lancar. Jazakallah khair. Sabar. Sekarang waktunya kuis. Kuis. Dimulai dari siapa ya? Dari Dita Dari dulu Kak, yang ngasih materi. dari Kak Dita yang ngasih materi. Pertanyaannya gampang banget. Kenapa kita harus sering-sering mengingat kematian?
Gampang tapi takut takut jabarinnya salah. Nggak apa-apa, Alfi. Kafira dulu tuh jawab. Kamu udah tahu jawabannya, jawab aja. Ayo, ayo. Mbak Enggak, Febri, aku angkat tangan dulu yang mau jawab. aku juga apa ya? Perasaan pertanyaannya simpel ya. Tapi kok bingung Gitu. mau dijawabnya ya? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa kita harus sering-sering mengingat kematian? Ya, betul. Ayo Mbak Febri apa? Tadi perasaan kayaknya Mbak Alfi sama Mbak Vera. Ayo sudah. Enggak, ini kita masih bingung. Masih bingung Bangkai sama kata. jawabannya. Yang paling simpel malahan yang paling mikir tau Mbak. Iya ya. Karena Pertanyaan jawabannya tuh simpel ya. berurai. Jawabannya tuh bukan Karena, satu yang kayak karena 1, 2, versi 3 kita bukan. beda-beda versinya. Tadi udah dijelasin sama Mbak Dita itu di awal. Apa? Kak atau jawab Bu Febri. Apa Angkat tangan Mbak dulu. jawab? Ya Allah ini Angkat tangan dulu jawab. aduh hai. Berasaan tadi tuh sudah Mbak Alfi loh yang mau jawab. Mbak Alfi. Iya. Iya Mbak, Bu Febri dulu ah. Mbak Febri ini Mbak Vera. Mbak Vera tadi. Berdua tadi kan. Bimpah. Enggak Mbak, aku tuh justru masih bingung. Alfi yang udah Itu Mbak Ana siap. tanya. Pertanyaannya ini nak, pertanyaannya adalah, tadi apa ya? Kenapa kita harus sering-sering mengingat kematian? Ayo ini nggak ada yang mau jawab. Nggak ada yang mau jawab. Kenapa kita harus sering-sering mengingat kematian? Kenapa ya? Pertanyaan simpel loh ini Semakin guys. simpel Tapi semakin Karena gampang. simpel semakin susah ya untuk dijawab ya. Astagfirullahaladzim. ada clue-nya itu Mbak Dita kan dikasih clue sama Dita. Ini kayaknya di otak kita tuh beda-beda mau jawab ya. Iya. Aku iya kayak tahu jawabannya tuh pas diomongin berhenti dulu angkor tuh. Iya, gimana ya? Kayak pertanyaannya simpel banget tapi kok gitu Yang ya? paling iya karena bukan poin jawabannya tapi kalimat gitu penjabaran. Soalnya kita jabarin versi kita ya. Iya. Mm-mm. Karena biar kita itu Apa Mbak? Pertanyaannya Kanita. Pertanyaan Dita. Gimana ini? coba Bismillah. Ya, Kenapa kita suruh sering Coba Mbak Feb. ya? Karena pribadi. Nah, ini aku pribadi ya Mbak ya. iya. Boleh pribadi. Boleh. Ya, Bismillah. Karena pribadi. Kenapa kita disuruh untuk sering-sering ingat mati? Eh, dunia itu kan menggiurkan ya. Pengen duit banyak, nabung sini situ, makanan halal haram. Jadi kenapa kita disuruh mengingat mati itu karena kita untuk bisa mengerem diri kita sendiri dan eh, mengontrol diri kita tahu batasan ini dunia gitu. Ini dunia. Emang tempatnya lelah, emang tempatnya capek.
tempatnya untuk mencari lomba-lomba memperbanyak amal dan kebaikan gitu yang mana yang akan nantinya jadi bekal di akhirat gitu. Jadi poinnya kenapa kita sering mengamati karena kita bisa mengontrol diri kita, mengerem untuk mengerem hawa nafsu diri ini untuk cari yang lebih baik, cari yang halal, cari rezeki yang baik, cari yang menjauhi dari hal-hal yang buruk, itu menjauhi zina, menjauhi ghibah, menjauhi segala macam. Nah, jadi saat kita mengingat mati ya, oh ingat ya, oh iya balasannya ini ya, oh iya ya. Jadi mengerem diri ini gitu. Itu aku sih pribadi Mbak. Betul, Mbak Feb. Alhamdulillah. Hmm. Alfi transfer. Ini transfer apa? Transfer jawaban. Ayo tambahin. Iya, kalau di otak aku tadi tuh sebenarnya 50% sama. Karena kenapa kita harus mengingat mati? Karena kaum muslim yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian, yang akhlaknya baik, yang dimana ketika kita mengingat kematian, kita dikasih batasan, kita bisa langsung tiba-tiba bertaubat di saat itu juga. Intinya dibikin sadar dulu gitu dari dunia yang cuma fana ini. Udah, kayak gitu sih. Betul semua. Kalau aku jawabannya hampir sama kayak Ana tadi. Kenapa kita harus mengingat mati ya supaya jadi pemutus kenikmatan di dunia gitu, simpelnya. Oke, berarti Mbak Febri ya dapat 10.000. Eh, Alhamdulillah. Lanjut Dita, satu lagi pertanyaannya. Dita, Ya, satu lagi deh pertanyaannya. ya. Jangan rebutan ya, ini gampang. Gampang banget, tapi kita nge-freeze ya. Astagfirullah. Apa Ya, orang yang disebut cerdas menurut Nabi? apa orang? Oh ya, Alfi. orang yang ingat mati. Tadi udah jawab tadi. Orang yang mengingat kematian. Betul. Tapi di Kenapa? Atau kurang lengkap ya jawaban aku? Terlalu simpel gak sih? nggak benar kok, benar. Benar orang yang mengingat kematian. Tapi ada Pokoknya satu. jawaban aku orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian gitu. Tapi itu doang lagi. Siapa tahu dia mau nambahin Ya, lagi. benar. Nanti joinan 5.000 5.000. Aku Benar. Jawaban aku pokoknya orang yang mengingat mati dan mempersiapkan kematian kan di. kalau jawaban aku orang yang cerdas adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah. Jadi sebagai upaya untuk mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah kematian dan bertemu dengan Allah. Itu ada di hadis apa ya? Ada tuh hadis Nabi yang di menit-menit akhir tuh. Kalau nggak salah gitu. Hmm. Iya, benar. Oke. Jadi Alfi yang benar tapi Alhamdulillah. dijelasin sama Kita Jadi putus-putus bagaimana? suaranya. Jadi bagaimana ini jurinya ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan Alfi duluan tadi, gak apa-apa. Udah Alfi. dia Menang, Loris. 10.000. Lanjut. Oke. Karena sama. siapa lagi? Pertanyaannya lanjut. Siapa ya Mbak Febri? Mbak Febri mau duluan? Pertanyaannya apa? Yang lain dulu Mbak. Oke, ya udah. Ya Oke, udah aku aku deh. dulu ya. Oh, Kak Vera, oke. Tapi tuh, oh, Alfi mau Alfi duluan.
Nggak apa-apa kamu, Kak. Oh, apa aku duluan. Oke. Jadi di menit-menit awal tuh, Ustadz Khalid bilang di Quran juga ada. Jadi ayatnya itu kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu ada di Quran surat berapa dan Ya Allah, artinya Kak. apa? Kayak belajar ini ya. Nggak tahu dah, aku udah langsung skip. Nggak tahu. Susah ya, maaf ya. Aku pikir tuh udah yang paling gampang. Soalnya tuh di awal-awal. Biasanya kalau di menit-menit awal tuh pasti biasanya kita pada dengerin dan ingat gitu. Aduh, Amsyong kalau nggak belajar teoritis kayak gitu lagi. Imron bukan sih? Nggak ada yang tahu kullu nafsin za'iqatul maut loh. Al Imron. Aku tahu familiar, Kak, tapi nggak tahu ayat berapa kayak gitu-gitunya. Kita Bukan tahu Al nggak Imron, kullu nafsin Al za'iqatul Imron. maut? Dulu nafsin dari sama. Siapa? Mbak Febri? Aku Apa? nggak tahu. Quran surat apa? Al Imron. Bukan. Tapi familiar banget tuh Kulu Nafsin ya. Tapi ayatnya aku nggak Iya. tahu lagi. Ya udah nggak usah sama artinya deh. Suratnya aja Quran surat berapa? Quran surat apa dan ayat berapa? Kan itu ayatnya tuh kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Iya, Nah, itu ada di mati. Quran surat apa? Kayaknya apa ya? Bukan Quran surat Al Imran, salah. Ya Allah, Kulu Nafsin Zul Maut. Apa ya? Boleh asbun nebak nggak sih? Apa aja, nggak apa-apa. Mikir dulu Kulu Nafsin. Apa? Kulu Nafsin Zul Maut. Surat Al-Muluk. Salah, bukan. Ya. Kita bahkan udah belajar kematian nih, yang surat tentang kematian apa sih? Kalian pada dengerin ininya nggak sih? Maksudnya kalian review rekamannya lagi nggak apa dari catatan doang? Aku dari catatan, tapi aku baca itu tak tulis tadi. Tapi aku nggak ikut surahnya. Oke. Harus lihat. Bukan Al Imron bukan ya Kak Vera? Bukan surat Al Imran. Ini nggak ada Ana ya? Nggak ada. Ya, berarti nggak ada yang bisa Kulu ya? Nafsin Zul Maut. Zariat buka juga ya, Zariat. Bukan, Mbak Febri. Padahal ini ayatnya familiar ya. Iya, Kullu nafsin za'iqatul maut. kematian. Nyerah, Al-Maidah. nyerah, nyerah. Gimana, guys? Huruf terakhir, huruf depannya. Huruf depannya, oke. Huruf depannya A. Ah, Tapi ya, bukan Al Imran bukan Al juga A Imran. ya. Al Imran juga A. A. Anas. Enggak salah. Hah? Salah. Al-Ankabut. Ayat? Aduh, Al-Ankabut. Wah, Iya, Al-Ankabut. betul, betul. Al-Ankabut, betul. Ayatnya ayat berapa? Pasti puluhan ya, Kak. 54, Hampir benar, Mbak Febri. 56, ayo Mbak. 57. 57. Wah, Iya, benar. 57. Oh iya. Jadi Al-Ankabut ayat 57. Berarti setengah-setengah tuh ya. Ayatnya kan, Tapi ayatnya jujur Alfi ini duluan. jawabnya karena nebak-nebak, Kak Vera, bukan karena Oh, ya udah Iya, buat Mbak Febri dapatnya ya berarti ya. 56. Berarti buat Mbak Febri ya. Mbak Febri berarti udah 20.000. Al-Ankabut ayat 57. yeay. 57. Tapi ada dua lagi, perasaan ada dua surah ya Mbak ya? Di situ. Di mana? Di kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut itu ada dua. Ada aku di dua pernah surah ingat nggak sih? Al Imran tahu, ingetnya. Tapi nggak tahu ayat berapa juga sih. Iya, aku juga ingatnya Al-Imran. Iya, Al-Imran ada juga ayat 185, tapi bukan yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh. Iya, emang ada dua pembahasan. Oke. Pertanyaan aku satunya lagi. Ini lagi. Kita jadi 2 pertanyaan ya, kan cuma 50.000, Kak. Oh iya ya. Satu orang satu, guys. 50. Ya Kamu nanti kenapa kalau nggak ingetin? misalnya
Kamu sudah mengingetin Ti- Alfi. Ya Allah, aku lupa. Aku baru inget aja. Jadi pokoknya tadi Ya udah. udah 3 pertanyaan 30, jadi masih 2 Ya, ya. Berarti nanti ya. Berarti satu-satu kamu aku sama satu, Mbak Febri. Mbak Febri satu. Oke. Oke, pertanyaan dari aku adalah, kan tadi kan bahasannya tuh kan mengingat mati terus nih. Nah, di Mm-mm. situ juga dibahas kalau nggak salah ada 3 hal. Kalau kita itu melupakan mati, ada balasannya. Itu apa aja? 3 poin balasan kalau kita melupakan mati, melupakan kematian. Hmm. Barusan 3 Kalau hal tadi yang kita kalau mengingat kita mati, kita melupakan. mendapatkan apa? Kalau sekarang kita kalau melupakan mati nih, kita kenapa? Balasannya apa? Maksudnya kayak Balasan efeknya gitu. Ayo dibantu, dibantu. Yang aku ingat sulit bertaubat. Oke, 1. Aku itu males deh, itu kan ibadah. 10.000 ya. 10.000 dibagi 3 deh, itu berapa? Mbak Febri dapat 1 tuh, 1. Aku Bener. males ibadah. 2.500. Ayo Mbak Dita. Aku males ibadah. Ya, 2 Gas. bener. 1 lagi Kak Vera. Oh 2.500. iya. tobat, malas Udah, ibadah. sama Kak Febri tadi itu ya. Satu lagi. Iya, berarti yang udah kejawab tobat sama apa? Malas ibadah. Malas ibadah. Ya. Satu lagi yang itu sebenarnya nomor 1 dan 3. Nomor 2-nya belum gue jawab. Nomor 1 tuh menunda taubat, tapi ya udahlah sama aja kan kategorinya. Terus yang ketiga tadi Kak Dito udah nyebutin malas beribadah. Kan nomor 2. Apa ya? Kalau kita menun tadi apa sih pertanyaan? Pertanyaannya apa sih? Kita melupakan kematian, kita ada 3 balasan yang kita dapatkan gitu di diri kita. Balasan kalau misalnya kita melupakan Melupakan kematian. kematian. Hmm. Yang lain ada yang mau jawab? Aku kayak nggak tahu deh. Menyerah. Mm-mm. Aku satu lagi. Kayaknya ini kurang syukur ya. Kayak nggak ada rasa syukurnya apa yang udah Allah dapet. Allah udah ngasih apa kayak ngerasa nggak bersyukur aja. Kayak ngerasa kurang, kurang, kurang gitu. Ya, iya sih. Cuma kali Benar lebih nggak? tepatnya tuh kita tuh benar sih, benar. Lebih tepatnya kita tuh kayak tidak rela menerima apapun yang udah dikasih Allah gitu loh. Kita selalu berkeluh kesah sama rezeki. Jadi nggak pernah cukup. Bener kok Kak Dita. Tidak Hampir sama bersyukur sih atas itu keadaan. definisinya syukur, iya. Iya, betul. Jadi tadi Kak Dita dapat Jadi 5.000. Dita berapa itu? Kak Dita 10.000 lima bagi 2 ribu ya. Bagi bener. Berapa sih? Kok jadi bingung. lima 10.000 bagi ribu 3 tuh berapa sih? 10.000 bagi 3 ya 3.500, 3.500. 3.300-an. Berarti Kak Dita jauh dapat 6.000 ya. Terus Dita 7.000 lah. tujuh Mbak tujuh Febri setengah lah tiga ya. ribu 7.000 Kak Febri. 3.000. Berarti tadi Kak Febri udah 23.000. Lumayan Kak Febri buat besok belanja 23.000. Weh. Oke, 23.000. pertanyaan Kak Dita tadi berapa Kak? 7.000. 7.000. Ya ntar ingetin aku ya. Aku lupa lagi transfernya. Dita 7.000. Alfi tadi dapat ya, Alfi 10.000. Aku Mbak 10. Febri Mbak Febri 23. 23. Nah, sekarang pertanyaan dari Mbak Febri. Ya 10.000 lagi nih. Pertanyaanku gampang banget. Gampang bangetnya ini nih kalau udah ada intro begini nih. Gampang banget gak bisa. Gampang banget. Iya. Ya Allah.
kan ada tuh perkataannya eh, salah satu gitu, sahabat Nabi. Tidak ada kelezatan dalam kehidupan yang mengalahkan sabar. Nah, itu perkataannya siapa? Ya ampun. Hah? Waduh. Tidak ada Kelezatan yang kelezatan dalam kehidupan yang mengalahkan sabar. Dia lagi terkait masalah sabar kan. Sabar itu kan ada 3 poin tadi kan. Iya. Dijelasin sama Mbak Dita. Mm-mm. Nah, terus ada tuh salah satu sahabat Nabi yang ibarat kata dia tuh ngomong bahwasanya tidak ada kelezatan dalam kehidupan yang mengalahkan sabar. Nah, siapakah sahabat itu? Siapa ya? hmm, Sahabat Nabi. apa ya? Tadi ada di episode 2, Mbak. Mbak Ada. Febri salah dengerin gak nih? Oh iya, Mbak Sahabat Dita Nabi tuh ya. sekedar info Mbak Dita, Abu Bakar As-Siddiqnya itu kemarin tuh episode 2 Mbak Dita. Jadi Oh, ya Dita kemarin nggak ada ya. Iya, iya Dit, Mbak kemarin Dita. itu kan kuis ya. Pas kuisnya Mbak Iya. Febri, itu kan Mbak Febri harusnya bawain materi Abu Bakar As-Siddiq episode 1. Tapi Mbak Febri Iya. bawain materinya episode 2. Makanya pas kuis ngasih pertanyaan bingung. Hah? Emang ada di materi? Emang ada di materi? Terus kan, Sahabat terus Mbak Nabi ya. Dita ngasih cantuman kan di pilihan itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq episode 2 gitu kan. Aduh kayaknya Mbak Dita ini belum dijelasin ini. Ini tadi Kak Dita udah mention bukan sih di kalimat di pembahasan? Apa belum ya? Belum Belum. ada. Mbak Dita Belum. cuman bilangnya ada 3 sabar gitu. Sabar, benar. Mau nebak tapi nebak doang lagi, Mbak. Sahabat Nabi Kan kalau Terkenal itunya nggak? tokoh aku udah coba kenal jawab dan ya. sangat kenal itu. Aku coba Ya, jawab. Kalau tokohnya kan Imam Al-Qurtubi. Coba kalau sahabatnya Umar bin Khattab. ya betul sekali Umar bin Khattab. Wey. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin. ya karena yang pertama jelasin Al-Qurtubi kan terkait poin Iya. sabar itu. Terus habis itu juga ada sedikit masalah ngomongin itu tadi. Cuman nyempil aja kayaknya cuman keset gitu ada. Aku ada ingat soalnya pas Imam Al-Qurtubi itu kayaknya ada Umar bin Khattab tapi di apa? Tapi agak-agak ini sih nebak-nebak. Hore, berarti Alfi 20.000, ya kan? Dita 7.000, Mbak Febri 23.000. Dicatat Alfi. Oh iya, sebentar ya. Aku catat dulu. Sekalian spin wheel buat September apa ya, Kak? Iya, Sekarang udah habis kan ini kan, jadwalnya kan ya? ini kan tinggal minggu depan. Minggu depan kan udah di spin wheel kan, Dita. Dendanya juga udah di spin wheel. Sejujurnya ini di total masih 40, bener nih. Nggak jadi, Bener Kak. dong. Kan udah 5 soal. Iya. Mau spin wheel buat minggu depan ini, buat September. Berarti kalau buat September yang masih kosong itu, kita Aku harus masih lihat belum itu. cerita Quran. Terus, yang belum cerita Nih, Quran di siapa aja tabel. ya? Di tabel itu, aku kan udah nih kemarin. Aku belum. Berarti tinggal kamu doang, Alfi, yang kosong ini. Yang lain udah semua. Tinggal kamu sama anak. Aku cerita Quran doang ya. Terus repeating Iya, kajian aku udah gak sih? Ya, Aku tinggal udah. cerita ya Quran udah. ya. Udah. Udah ini aku lihat di grup yang tabel ini, tabel Berarti pemateri Zoom. cerita Qurannya kapan? Di minggu kedua ya. Minggu depan itu minggu kedua.
minggu besok kan minggu keempat. Itu kan Minggu Dita keempat. jadwalnya. Oh iya. Ya, Dita. Nah, terus minggu depannya lagi kan minggu pertama. Nah, itu minggu Kuis. pertama kuis. Nah, itu yang kita spin wheel. Mm-mm. Kuisnya udah dapat semua kuis belum sih? Udah. Anna kan udah Berarti pertama. Kedua berarti kamu. ulang dari Ketiga awal ya? aku. Keempat Mbak Febri. Kelima Dita. Iya, ngulang dari awal. Ya udah berarti minggu keduanya udah pasti aku kan cerita Quran. Iya. Ya udah sekarang berarti spin wheel buat minggu pertama. Minggu pertama dan minggu ketiga. Langsung aja. Ya nggak sih? Iya, tunggu bentar. Kuis. Aku catat di sini dulu. Sama dendanya sekalian ya. Denda minggu kedua belum. Hmm. Oke, ini sekarang minggu pertama dulu ya. Iya. Siapa? Mbak Febri. Yang dapat Mbak Febri. Oke. Berarti lanjut Kuis aja Alfi lagi. itu. Enggak di spin wheel yang itu kan Mbak Febri dikeluarin. Iya, ntar dulu Nah, dendanya dulu buat ya. buat enggak langsung aja buat minggu ketiga dulu biar kamunya enggak itu. Dendanya belum. Nanti dulu aja dendanya belakangan kan kalau denda semua nama ada kan. Iya, oke. Ini minggu ke tiga kan? Tiga. 3. Mbak Vera. Kak Vera. Aku. Terus minggu ke empat. Minggu Minggu keempat itu? keempat itu kan repeating kajian. Sebenarnya yang repeating kajian itu yang belum kalau dari tabel itu anak. Kita tulis Iya. dulu anak tapi langsung cari backupnya aja ya. Berarti Kalau misalnya spin masih nggak wheel-nya bisa. dikurangin nama Kak Vera ya? Enggak dong, kan kalau minggu keempat semua dari ulang lagi aja. Semua ding ya, lupa-lupa. Iya, heeh. Jadi minggu keempat aku tulis anak, tapi ini kalau anak nggak bisa, maksudnya backupnya siapa? Iya. Backupnya Terus, nanti spin wheel lagi. iya, Sekarang. sekarang. Iya, ini lagi nulis sebentar ya. Lah, Mbak Febri lagi. Mbak Febri backup ya. Kalau Ana nggak bisa, kalau Ana bisa, ya Mbak Febri nggak usah jadinya. Nanti kita make Iya. sure dulu. Sekarang dendanya Alfi. Berarti semua nama ada untuk denda di minggu Minggu pertama 1, dulu. 2, 3. Ya, 1, 2, 3, sini. 4. Minggu ke 1 Alfi ada ya? denda Alfi. Oke. Sorry, Kak. Tadi aku nyatat sekalian deh. Tadi spin wheel minggu pertama siapa ya? Kak Febri ya? Febri. Iya. Mbak Febri. Dendanya Alfi. Sekarang minggu kedua Alfi. Buat minggu kedua, oke. Minggu kedua Alfi. Terus Dendanya, ini dendanya. Denda anak. dendanya anak. Oke, minggu ketiga sekarang. Minggu ketiga aku. Dendanya, Denda Mbak Febri. Kak Vera hmm? ding Mbak Vera. gantinya. Kak Vera. Aku, dendanya aku. Oke. Iya.
Minggu keempat. Anak atau Mbak Febri, dendanya siapa? Sebentar. Hmm, Gita ya? Gita dendanya. Oke. Bulan September sudah. Oke. Ya ini masih jam segini kita mau ditutup aja atau mau baca Al-Mulk nyoba? Sebenarnya Boleh. anak ada yang mau diomongin. Oh iya. Oh Apa ya. Kak? Apa Kak Vera? Kenapa? Apa yang mau diomongin? Ada, dia mau ngomongin kisah sahabat Nabi. Tadi dia udah ngomong. Tapi Tapi kayaknya sibuk kali ya. iya, Soalnya lagi nggak bisa. kayaknya Ya udah. ini deh apa? Lagi ini nggak bisa megang HP kali. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja mungkin. Ya udah, Mbak Feb mau nyoba ngetes itu Al-Mulk. Belum, aku belum hafal. Aku Iya, juga belum, baru 2 ayat doang. ayo kita baca Al-Mulk. Boleh, Ya udah boleh. kita kita sekarang masih pakai baca dulu ya. Berapa ayat? Ya, Berapa ayat? Ada empat. Ada 4 orang. Berapa? 30 ya? Berarti berapa? Dibagi 4. 7, ada yang Iya. 7, ada yang 6 berarti ya. Oke, aku 7 pertama deh. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal sab'a tuh kan aku nggak baca malah salah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarjil basara qarata aini yang qawlib ilaikal basaru hasi wa huwa hasir Walaqad zayyana sama walaqad zayyana sama'ad dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujumal hmm, saya ini wa a'tadna lahum azabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. Lanjut. Takadu tamayyizu minal ghaiz. Kullama ulki fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتر- فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Lanjut. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila alaikum hasiba fasatalamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yara illa at-tayri fawqahum saffaatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadza alladhi huwa junnun lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal laju fi utuwin wan nufur. Afaman yamshi mukiba ala wajhihi ahda aman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi anzaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tutup Alfi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaan istighfar. Bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa sih astagfirullahaladzim? Kok aku Subhanakallahumma wa bihamdika. Alfi kamu kenapa? kamera tutup kamera aku jadi kobong banget ya. Alfi belum makan. Udah tadi dia tadi makan pas nungguin kamu. Aku bacanya doa pembuka sama alhamdulillah ya. Ya Allah. Oh, dia mau buka lagi, Mbak. Iya, makanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Bihamdika, an la asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini udah selesai kajian yang dibawakan oleh Kak Dita. Masya Allah lancar. Nanti aku transfer ya itu Alhamdulillah. kuisnya. Oke, Mbak, sampai besok ketemu. Apa Kak Vera? enggak, aku mau nanya Mbak Febri besok sedekahnya masih buat NTT apa bebas apa gimana? Bebas, boleh bebas, Mbak. Oke. Kalau nggak salah Oke, amal Alfi. Quran best play-nya Kak Vera lagi itu ya, lagi buat NTT ya.
Iya, semuanya lagi difokusin ke sana. Kayak yang waktu apa Juga ya? Sumatera itu loh, ya Ya, yang waktu itu banjir, nah kayak gitu. boleh kita support ternyata buat ke sana ya. ternyata kena gempa lagi Mas Ian ya. Masih. Iya, Pokoknya kemarin tuh sering banget kan aku juga chattingan sama temennya tuh pokoknya di hari itu pun masih gempa dia bilang begitu ya Allah semoga dilindungi ya dia rumahnya dia tuh dekat sama laut aku bilang lautnya masih surut kak aku bilang kayak gitu udah lautnya udah biasa udah nggak surut lagi katanya gitu Terpasang berharap garam. semoga aja nggak ada yang naik gitu airnya nggak sampai naik gitu Iya, ya sayang banget ya. Lagi banyak kebakaran hutan juga di iya Kalimantan. di di Kalimantan Kalimantan. Mbak Febri aman itu kok ya? Kalimantan yang daerah alhamdulillah aman daerah yang di sana tuh daerah-daerah gambut tuh loh mbak tanah Daerah gambut. ini ya, Mbak, emang hutan ya. Lagi panas banget Mm, apa gimana sih, Mbak? iya udah nggak ada hujan berapa hari ini udah nggak pernah ada hujan. Semuanya pada Kalsel kalau kebakaran. nggak salah ya Kalsel apa Kalbar ya apa ya Mbak Febri pokoknya apa daerah kalau apa? Kaltim Kalimantan Kaltim. Timur Mbak Febri tuh kalau Pangkalan Bun tuh Kalimantan apa, Mbak? apa Pangkalan Bun. Pangkalan Bun Itu bukan Kalimantannya kalau Mbak Febri, bukan ya? Pangkalan Pangkal Pangkal mungkin Palangkaraya bisa aja mungkin kayak gitu kali ya kalau di sini nggak Tahu ada nggak? sih di sini Ini Pangkalan. Aku punya teman soal di Kalimantan. Pangkalan Bun tuh mana ya? kayaknya sih nggak ada di daerah Kalimantan Timur kalau Kalimantan Timur tuh bagian yang kayak Oh, Kalimantan Tengah, Mbak Febri. Sorry, dia Kota Waringin Barat. Palangkaraya kan kayak Palangkaraya dan segala macam itu. Hmm, ini Hmm. Kan itu Kalimantan Tengah. daerah sana hutan-hutan gambut apa tanah-tanah gambut kan Mbak. Kalau di sini kayaknya nggak tanah gambut deh di sini tuh. Lain deh. Kan ada yang Oke. Kalimantan memang tanahnya gambut kan gitu. Jadi kalau udah kering itu ngeri juga. Ya, kita doakan ya teman-teman. Semoga Ya, saudara kita di sana dalam keadaan yang sehat, Allah lindungi juga. Semoga bantuan segera banyak datang juga ke sana. ya amin. Hmm. Oke, jazakillah khair Dita, Ya, Mbak syukran Febri, jazakallah. Mbak Amin, Dita, Mbak Alfi. Alvin, Mbak Jazakallah Vera. khair semuanya. Hmm, Sampai bertemu di langitnya Allah nanti malam. ya Allah. Sampai Oke, bertemu, selamat tidur, selamat istirahat. Kali itu aku udah transfer ya nih 7.000. Mbak Febri Shopee Pay aja ya Mbak Febri. Boleh. oke guys, terima kasih banyak. Aku izin keluar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.